Sosok wanita bernama Jihan siap dinikahi Peggy Setiawan. Peggy Setiawan ketiban durian runtuh seusai ia resmi bebas dari tuduhan tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki. Setelah sebelumnya banyak mendapat kejutan, kini eks tersangka pembunuhan Vina Cirebon itu kembali mendapat tawaran yang tak pernah diduga olehnya. Seorang wanita cantik berhijab siap untuk dinikahi Peggy Setiawan. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Kediaman Peggy Setiawan tak pernah sepi dikunjungi warga yang bersimpatik. Dalam sepekan Peggy Setiawan mendapat banyak kejutan, termasuk hadiah sepeda motor dari bos durian. Terbaru, Peggy Setiawan mendapat tawaran yang di luar prediksi. Ya, Peggy Setiawan yang menjadi korban salah tangkap Polda Jawa Barat itu dijodohkan dengan wanita berhijab. Seorang pria bernama Coki Mahesa ingin menjodohkan Peggy Setiawan dengan perempuan bernama Jihan. Sang ayah, yang bersimpati terhadap perjuangan Peggy untuk bebas, merelakan anaknya untuk dipinang Peggy sebagai pendamping hidupnya. Coki nampaknya tak main-main, dia pun tak mendengarkan nada sumbang yang terlontar. Saya gak peduli, orang bilang settingan dan bilang pansos. Intinya niat tulus bukan serta-merta kalau saya yang mau cari yang berduit banyak. Tapi buat apa kalau orangnya tidak baik, tidak tulus, ucapnya dilihat tribunnewsbogor.com dari Comal TV, Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024. Ketika saya memilih Peggy, artinya konsekuensi saya sudah pikirkan matang-matang. Kalau jodoh semua dipermudah untuk dipertemukannya, sambungnya. Coki juga menegaskan jika apa yang dilakukannya bukan untuk mencari sensasi. Tujuan saya menjodohkan Peggy dan anak saya bukan untuk ketenaran dan bukan untuk sensasi, bebernya. Sementara itu, Coki tegas melarang Peggy Setiawan aktif di media sosial jika telah menikahi Jihan. Bukan tanpa alasan, sebab Coki tak menyukai drama media sosial. Kalau nanti Peggy Setiawan jadi menikah dengan anak saya bakal larang, tidak boleh terlalu dalam bermain media sosial. Kasarnya jadi artis. Saya tidak suka, tegasnya. Hal itu diketahui ketika berbincang dengan pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amril di YouTube Diskursus.net. Ngomong-ngomong Mas Robi, panggilan Peggy, pacarnya ada berapa? Sampai harus pakai nama keren gitu? Tanya Reza. Alhamdulillah enggak dapat, balas Peggy yang diikuti dengan gelak tawa para tamu di YouTube tersebut. Peggy lantas bercerita belum berpacaran karena mengaku sedang fokus membantu keluarga dan membenahi diri. Karena saya fokusnya buat keluarga dulu. Saya enggak terlalu fokus sama cewek. Saya sempat kenalan sama cewek, tapi enggak terlalu fokus karena masih punya tanggungan, tambahnya. Keberadaan Ibtu Rudiana mulai terendus usai menghilang. Keberadaan Ibtu Rudiana, ayah Eki, hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Kapolsek Kapetakan, Cirebon itu tidak diketahui rimbanya pasca kematian Vina Cirebon kembali ramai dibincangkan. Vina dan Eki adalah sepasang kekasih yang diberitakan tewas dibunuh pada tahun 2016. Setelah lama tak terlihat, Ibtu Rudiana kembali terlihat di Masjid Al-Istiqomah, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kabar ini disampaikan oleh Marbot Masjid Al-Istiqomah, Trisno, 61. Menurut Trisno, Ibtu Rudiana sebelumnya sering melaksanakan salat di masjid tersebut, tapi sempat tidak hadir selama sekitar 1 bulan terakhir. Kemunculan kembali Ibtu Rudiana di masjid ini terjadi kemarin bersamaan dengan mencuatnya kembali kasus Vina Cirebon yang menyeret nama anaknya. Adapun, Masjid Al-Istiqomah sendiri berlokasi di 4 gang dari rumah Ibtu Rudiana di Gang Sitameng 7. Saya enggak kenal lama ya, cuma lihat wajah aja. Enggak pernah ngobrol, tahu wajahnya saja, ujar Trisno saat ditemui di masjid pada Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024, malam. Ia juga menyampaikan bahwa Ibtu Rudiana biasanya datang untuk salat maghrib dan isya dengan berjalan kaki. Sering ke masjid, dulunya, tapi agak lama 1 bulan, terakhir, enggak ke sini, baru kemarin, lagi, berjemaah di sini lagi. Sehari doang ke sini, ucapnya. Meskipun sering melihat Ibtu Rudiana di masjid, Trisno mengaku tidak pernah berbicara langsung dengannya. Enggak pernah ngobrol, salat, langsung pulang, ujar dia. Trisno juga menyebut bahwa dia tidak mengikuti perkembangan kasus Vina Cirebon. Kalau saya, iya, kasus Vina enggak ikutin, kata pria yang sudah 2 tahun jadi marbot itu. Ia juga mengungkapkan bahwa Ibtu Rudiana jarang terlihat di masjid sejak kasus Vina kembali menjadi sorotan publik.
Kemunculan Ibtu Rudiana di Masjid Al-Istiqomah ini menjadi perhatian karena keterkaitannya dengan kasus Vina Cirebon yang masih bergulir dan mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Masyarakat sekitar berharap agar kasus ini segera menemukan titik terang dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Menurut penelusuran rumah Ibtu Rudiana, ayah dari Eki yang menjadi korban pembunuhan bersama kekasihnya, Vina, pada tahun 2016, dilakukan pada Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024, siang. Rumah tersebut terletak di Gang Sitameng 7, Desa Sutawinangun, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Cirebon. Setibanya di lokasi, suasana di sekitar rumah tampak tenang. Rumah sederhana yang berada di gang sempit ini tampak sepi, tanpa aktivitas yang mencolok. Pagar rumah berwarna coklat tertutup rapat. Pintu rumah pun terlihat sama, tertutup. Ada 2 kendaraan yang terdiri dari 1 roda 4 dan 1 motor terparkir di garasi. Hingga menunggu kurang lebih setengah jam, tidak ada tanda-tanda keberadaan Ibtu Rudiana di rumah. Beberapa tetangga yang ditemui enggan memberikan banyak komentar terkait keberadaan Ibtu Rudiana dan keluarganya. Salah satu warga sekitar hanya membenarkan bahwa rumah Ibtu Rudiana berada di Gang Sitameng 7. Ya benar, di situ, ujar salah seorang warga yang tidak menyebutkan namanya itu, Senin, tanggal 15 Juli tahun 2024. Penelusuran ini dilakukan menyusul perkembangan terbaru dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, di mana Peggy Setiawan, yang sempat menjadi tersangka, baru saja dinyatakan bebas setelah gugatan pra-peradilannya dikabulkan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung. Kasus yang telah berlangsung hampir 8 tahun ini kembali menyita perhatian publik setelah berbagai fakta dan bukti baru muncul dalam persidangan. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan bahkan menuding adanya kejanggalan dalam penyidikan awal kasus ini, termasuk dugaan tidak ditampilkannya rekaman CCTV yang bisa menjadi bukti krusial. Meskipun demikian, hingga berita ini diturunkan, pihak keluarga Ibtu Rudiana belum memberikan keterangan resmi terkait penelusuran yang dilakukan maupun perkembangan terbaru dari kasus tersebut. Terbongkar alasan Polda Jabar tak buka CCTV kasus Vina Cirebon. Misteri soal barang bukti CCTV kasus Vina Cirebon di TKP kejadian flyover Talun, Cirebon, akhirnya terjawab. CCTV ini disebut dalam persidangan kasus Vina Cirebon tahun 2017 silam. Namun yang menjadi pertanyaan, isi CCTV tersebut tak pernah dibuka. Bahkan setelah 8 tahun berlalu, CCTV itu tak kunjung dibuka oleh pihak Polda Jabar. Banyak pihak yang mempertanyakan pihak Polda Jabar terkait hal ini. Sebab CCTV ini diyakini bisa menjawab keburaman kasus kematian Vina dan Eki yang kini menjadi topik hangat perbincangan. Karena kasus ini yang tak kunjung terang benderang. Bahkan pihak keluarga korban Vina Cirebon pun berkali-kali mempertanyakan soal CCTV ini. Dengan harapan bisa membantu mengungkap misteri kematian Vina dan Eki tahun 2016 silam tersebut. Misteri CCTV ini akhirnya dijawab oleh Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim. Dia menceritakan bahwa pada tanggal 28 Mei pihaknya mendatangi Polda Jabar untuk meminta klarifikasi. Ternyata banyak kelemahan-kelemahan dari penyidikan tahun 2016 silam. Sehingga Kompolnas mendorong agar penyidik Polda Jabar 2024 tidak terbebani dengan kelemahan-kelemahan penyidikan 8 tahun lalu tersebut. Beban penyidik, 2024, sangat berat itu. Karena dia terbebani dengan kelemahan-kelemahan 8 tahun yang lalu, kata Yusuf Warshim dikutip dari tayangan SCTV, Minggu, tanggal 14 Juli tahun 2024. Kelemahan-kelemahan yang sudah disampaikan terkait hal ini adalah penyidikan tahun 2016 lalu tidak didukung scientific crime. Dia menceritakan bahwa sebelum meminta klarifikasi ke Polda Jabar, pihaknya didatangi kuasa hukum Saka Tatal yang menyampaikan fakta-fakta persidangan tahun 2017 silam. Seperti soal CCTV yang tidak dibuka di persidangan saat itu bahkan sampai sekarang. Berarti kan seolah-olah ada CCTV, katanya. Ketika meminta klarifikasi dari Polda Jabar soal CCTV itu, Kompolnas mendapat jawaban mengejutkan. Pada saat kami klarifikasi, penjelasan Polda Jabar, barang bukti CCTV itu tidak ada, di tempat kejadian perkara tidak ada CCTV, kata Yusuf. Di sekitar TKP itu yang ada hanya CCTV yang jaraknya agak jauh. Dari penjelasan Polda Jabar ke Kompolnas, CCTV yang agak jauh itu pun tidak disita oleh penyidik tahun 2016 silam. Ada penjelasan CCTV tapi jauh dari TKP. Penyidik menjelaskan CCTV itu tidak mengarah ke TKP yang dimaksud, tapi jauh. Dalam penjelasan penyidik tidak dilakukan penyitaan CCTV, terangnya. Karena ditemukan banyak kelemahan di kasus ini, akhirnya Kompolnas menyarankan Polda Jabar untuk melakukan audit investigasi. Dalam audit ini ada 2 hal, yaitu soal manajemen penyidikan, dan kepatuhannya kepada SOP dan kode etik sehingga jika ditemukan ada kelemahan ini bisa diperbaiki oleh penyidik saat ini, inilah yang kami dorong. Mudah-mudahan hasilnya sudah ada, ungkapnya.